Di tengah pertarungan hidup dan mati, Boruto mencapai tahap baru dari Jogan miliknya. Jogan tahap 4, kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kendali atas berbagai elemen langka, ia menekan Shibai Otsutsuki hingga ke batasnya. Teknik demi teknik diluncurkan, dari Mokuton hingga serangan magnet dan badai petir, membuat Shibai akhirnya merasakan ancaman nyata. Namun, saat pertarungan memuncak, Shibai berhasil menelan setengah buah cakra, menciptakan evolusi yang tidak sempurna tapi penuh misteri. Boruto masih unggul, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang berubah dari Shibai? Dan apakah Boruto benar-benar bisa mengakhiri pertarungan ini? Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Malam ini menjadi malam yang penuh dengan kejutan. Setelah sekian lama, akhirnya Boruto mencapai tahap baru dalam evolusi Jogan miliknya. Sebuah kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan di antara para shinobi terkuat sepanjang sejarah. Mata itu kini bukan sekadar Jogan biasa, melainkan Jogan tahap 4, sebuah bentuk yang membawa perubahan drastis pada kekuatan dan kemampuan Boruto. Perlahan, pupil berbentuk bintang itu tampak semakin pekat dan menyala. Dari sanalah segudang kekuatan baru mengalir deras ke dalam tubuh Boruto. Seakan dunia shinobi telah melahirkan seseorang yang berada di luar batas normal. Bukan hanya elemen-elemen dasar yang selama ini dikuasai, tetapi juga elemen langka dan eksotis yang sebelumnya hanya bisa dimiliki oleh segelintir shinobi. Elemen peledak, elemen lahar, elemen uap, elemen kayu, elemen magnet, elemen badai, dan masih banyak lagi. Semuanya kini berada dalam kendali penuh Boruto. Di hadapannya, Shibai Otsutsuki berdiri tanpa ekspresi, mengamati dengan tenang bagaimana Boruto berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Namun, keheningan itu tak berlangsung lama. Dengan gerakan cepat, Boruto menciptakan formasi kayu yang berputar mengelilingi tubuh Shibai, mengurungnya sepenuhnya di dalam belenggu alami yang kini berada di bawah kendalinya. Rantai kayu itu semakin erat, memperkuat cengkeramannya, seolah menolak membiarkan Shibai memiliki celah untuk melarikan diri. Namun, Boruto tidak berhenti di situ. Setelah kayu, giliran elemen pasir besi ikut serta dalam serangan. Lapisan demi lapisan pasir berbalut cakra menempel erat pada Mokuton yang telah mencengkeram Shibai, menambahkan tekanan yang luar biasa. Saat itu, Otsutsuki yang selama ini nyaris tak tersentuh oleh kekuatan manusia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Badai serangan terus berlanjut. Kilatan listrik muncul tiba-tiba di udara, bercampur dengan aliran air yang diciptakan oleh Boruto. Gabungan keduanya membentuk arus listrik mematikan yang menyatu dengan elemen magnet, menciptakan pusaran energi yang benar-benar membuat Shibai terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Tubuhnya tersambar petir berkali-kali, sementara magnet di sekelilingnya menahan pergerakan dengan daya tarik yang luar biasa. Dan puncaknya, Boruto mengangkat satu bom cakra besar di tangannya. Energi di dalamnya bergetar hebat, seolah siap meledakkan apapun yang ada di sekitarnya tanpa sisa. Dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya melesat ke arah Shibai, lalu dalam satu momen, ledakan dahsyat terjadi. Gelombang kehancuran menjalar luas, mengguncang poros bumi dan membuat segalanya seakan berada di ambang kehancuran. Namun, Shibai bukan makhluk biasa. Dengan tenang, ia menciptakan Budodama di sekelilingnya, sebuah perisai absolut yang bahkan mampu menahan kehancuran yang terjadi. Walau berhasil bertahan, sesuatu yang tidak biasa terlihat, perisai melingkar itu mulai retak. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mampu menggoyahkan pertahanan sempurna seorang Otsutsuki. Ketika debu menghilang, Shibai melepaskan Budodama miliknya, lalu menghela napas. Hampir saja. Hanya sedikit lagi, dan tubuhnya mungkin akan benar-benar hancur. Namun Boruto tidak memberi waktu untuk bernapas. Kali ini, 3 elemen diciptakan sekaligus, Katon, Suiton, dan Futon, menyatukan diri menjadi satu kekuatan baru, elemen uap. Sejenis kekuatan yang mengingatkan pada Kaiki Musou milik Chomei, sang biju kuno. Energi panas yang luar biasa langsung menghantam Shibai tanpa ampun, membakar lapisan tubuhnya dan membuatnya seolah mulai meleleh di tengah suhu yang mengerikan. Tidak berhenti sampai di sana,
4 elemen lain menyusul, elemen lahar, elemen uap, elemen pasir, dan elemen magnet. Keempatnya berkumpul menjadi satu, membentuk lingkaran kehancuran yang mengelilingi tubuh Shibai dari segala arah. Tidak ada ruang tersisa untuk kabur. Tidak ada celah untuk bersembunyi. Namun, Otsutsuki yang satu ini bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Saat dikepung, pilihan terakhir pun diambil, terbang ke atas, mencoba keluar dari jebakan yang dibuat Boruto. Tapi di langit pun sudah menunggunya kejutan lain. Ratusan tombak Tomogoroshi no Haikotsu menghujani Shibai dari segala penjuru. Tidak ada pilihan lain selain turun kembali ke tanah. Namun saat mendarat, satu lagi kejutan menanti. Dari tanah, elemen tulang muncul secara tiba-tiba, persis seperti teknik yang dimiliki oleh Kimimaro. Begitu Shibai menyentuh tanah, tulang-tulang itu langsung menyambar, mengunci pergerakan dan semakin mempersempit ruang geraknya. Situasi semakin buruk bagi Shibai. Tidak ada celah. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Seluruh elemen, seluruh strategi, seluruh tekanan, semuanya telah dihitung oleh Boruto. Di tengah kebuntuan itu, Shibai akhirnya mengambil keputusan terakhirnya. Joga miliknya aktif, membuka portal dimensi yang menyedot segalanya. Dalam sekejap, Boruto ikut tertarik ke dalamnya, masuk ke sebuah dunia yang sepenuhnya asing. Dimensi baru itu tampak berbeda. Atmosfernya terasa berat, penuh dengan cakra yang tidak biasa. Dan di sanalah Shibai menunggu. Kau membawaku ke sini agar bisa bertarung 1 lawan 1? Benar. Aku tak bisa membiarkanmu terus mengganggu. Di sekeliling, badai besar berputar, menciptakan angin topan yang melaju ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Namun, kali ini, Boruto sudah siap. 10 Gudodama raksasa tercipta di hadapannya, membentuk perisai pertahanan yang dengan mudah menahan serangan Shibai. Namun pertarungan masih jauh dari selesai. Dari kejauhan, suara katak tiba-tiba terdengar. Kashin Koji, melalui seekor kataknya, menyampaikan kabar mengejutkan. Kawaki telah kembali ke bumi. Dia sedang menyembuhkan para aliansi yang terluka. Mata Boruto menyipit. Kawaki? Apakah dia bisa dipercaya setelah semua yang terjadi? Terserah. Jaga dia agar tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Sementara itu, pertarungan ini harus diselesaikan. Shibai menatap tajam. Masih ada kekuatan lain yang belum digunakan. Pertarungan besar di dimensi misterius itu terus berlanjut, memperlihatkan Boruto yang kini berada di puncak kekuatannya. Dengan Jogan tahap 4 yang telah dibangkitkan, setiap gerakannya menjadi semakin tajam, semakin strategis. Namun, seperti yang dikatakan Kashin Koji, kekuatan semata tidak akan cukup. Strategi adalah kunci utama, dan Boruto tidak boleh menyia-nyiakan kekuatannya begitu saja. Kashin Koji, melalui katanya, kembali mengingatkan bahwa Jogan tahap 4 bukanlah senjata yang bisa digunakan sembarangan. Jika dikeluarkan tanpa perhitungan, maka keunggulan yang dimiliki bisa berubah menjadi kelemahan. Boruto pun memahami hal itu. Oleh karena itu, segala sesuatu harus diperhitungkan dengan matang. Jika takdir bisa menjadi penuntun, maka informasi dari Kashin Koji dan Eida sangat dibutuhkan agar setiap langkah dapat diambil dengan tepat. Dimensi yang diciptakan oleh Shibai Otsutsuki adalah sesuatu yang tidak terukur. Ini bukan tempat biasa, bukan arena pertarungan yang bisa dipahami dengan logika sederhana. Setiap inci tanah yang dipijak memiliki potensi bahaya. Tidak bisa bertarung secara sembrono, apalagi melawan seseorang seperti Shibai, yang berada di level yang bahkan lebih tinggi dari Otsutsuki biasa. Eida yang mendengar hal itu langsung meyakinkan bahwa dia dan Kinji akan membantu dari balik bayangan. Tidak akan ada kejutan, tidak akan ada serangan tak terduga yang bisa lolos begitu saja. Boruto akan mendapat panduan dari mereka, selama dia tetap waspada dan tidak lengah. Namun, ada satu hal yang sangat diwaspadai Kashin Koji. Dia memperingatkan Boruto agar tidak bertarung melawan Shibai dalam jarak jauh. Masa depan telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa jika pertarungan terjadi dari kejauhan, sesuatu yang rumit akan terjadi. Shibai harus didesak, harus dilawan dalam jarak dekat tanpa memberi celah sedikit pun. Boruto sedikit terkejut dengan peringatan itu. Apa sebenarnya yang akan terjadi jika pertarungan berlangsung dari kejauhan? Apakah ada kemungkinan dirinya akan terbunuh? Namun, jawaban Kashin Koji justru membuatnya semakin penasaran. Bukan Boruto yang akan menjadi korban, melainkan Kashin Koji sendiri. Sebelum bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi.
Dari bawah tanah, muncul makhluk misterius dengan mata Rinnegan. Makhluk itu bukan sekadar binatang biasa, melainkan entitas yang dikendalikan langsung oleh Shibai. Dengan kekuatan yang aneh, makhluk itu meluncurkan serangan dahsyat ke arah Boruto dengan kecepatan luar biasa. Namun, Boruto sudah siap. Dengan refleks yang jauh melampaui Demon, Jogan tahap 4 langsung mengaktifkan kemampuan refleksi, membuat serangan itu berbalik menghantam makhluk itu sendiri. Ledakan besar terjadi, menghancurkan sebagian tubuh makhluk itu, tetapi Shibai tidak membiarkan makhluknya tumbang begitu saja. Dengan cepat, dia kembali mengambil kendali atasnya. Sekilas, makhluk ini mirip dengan Juubi, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Di kepalanya, terdapat tanduk panjang yang menonjol, memberi kesan bahwa ia bukan sekadar makhluk buatan, melainkan entitas yang telah bersemayam lama di dimensi ini. Apakah ini bagian dari kekuatan Shibai? Shibai memperhatikan Boruto dengan seksama. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ada sesuatu yang mengganjal baginya. Wajah Boruto jelas menunjukkan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan seseorang. Dan dengan kemampuan analisisnya yang luar biasa, Shibai tahu bahwa orang itu adalah Kashin Koji. Mengetahui hal ini, Boruto langsung menghentikan percakapannya. Katak milik Kashin Koji yang ada di pundaknya segera menyusut dan bersembunyi di dalam bajunya, tak ingin terlihat oleh mata musuh. Tidak ingin memberikan kesempatan pada Shibai untuk mengetahui lebih banyak, Boruto tegas menyatakan bahwa pertarungan ini hanyalah antara mereka berdua. Shibai mendengus, merasa jengkel. Bagi Shibai, kehadiran Kashin Koji adalah sebuah gangguan yang tidak diinginkan. Seandainya sejak awal Kashin Koji tidak ada, rencananya untuk mendapatkan buah cakra pasti sudah berhasil. Tanpa banyak bicara lagi, Shibai mengambil tindakan. Telapak tangannya terbuka, dan dari sana muncul sebuah Rinnegan merah. Sesaat kemudian, energi hitam berputar membentuk portal dimensi. Dari dalamnya, sesuatu ditarik keluar, dan benar saja, itu adalah buah cakra. Kashin Koji langsung berteriak memperingatkan Boruto. Buah cakra itu tidak boleh dibiarkan utuh. Jika Shibai berhasil memakannya, kekuatan yang dimilikinya akan meningkat ke level yang tidak bisa dibayangkan. Boruto tidak menunggu lebih lama. Dengan kecepatan luar biasa, 10 elemen berbeda langsung diciptakan dan diluncurkan ke segala arah. Api, air, lava, petir, hingga elemen yin dan yang semuanya dilepaskan secara bersamaan. Shibai mencoba kabur melalui portal dimensi, tetapi Boruto tidak memberinya kesempatan. Dengan Hirashin, Boruto langsung muncul di samping Shibai dan menghantam lehernya dengan kekuatan penuh. Buah cakra terlepas dari tangan Shibai dan mulai jatuh ke tanah. Tanpa ragu, Boruto menebasnya hingga terbelah menjadi dua. Namun, Shibai tidak tinggal diam. Dengan kekuatan gravitasi yang mirip Bansho Tenin, dia menarik kembali potongan buah itu ke tangannya. Saat Boruto hendak menghancurkannya sepenuhnya, Shibai memunculkan sebuah sabuk hitam dari tanah untuk melindungi dirinya. Namun, dengan Jogan tahap 4, Boruto mampu menghanguskan sabuk hitam itu hingga meleleh. Shibai semakin terpojok. Portal dimensi yang dia ciptakan untuk melarikan diri dihancurkan begitu saja oleh Boruto. Keadaan kini benar-benar berbalik, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dalam keputusasaan, Shibai mengaktifkan kekuatan terlarangnya. Dimensi tiba-tiba berubah menjadi lautan es. Seluruh area kini membeku, dan Boruto ikut terperangkap di dalam bongkahan es. Shibai merasa kemenangan hampir di tangannya. Namun, Boruto kembali membuktikan bahwa dia bukanlah lawan yang mudah. Dengan kekuatan penuh, es yang membekapnya hancur berkeping-keping, berterbangan di udara. Tidak hanya itu, Boruto justru mengambil alih kendali atas bongkahan es itu dan mengubahnya menjadi senjata mematikan. Serangan Boruto berhasil menghancurkan sebagian buah cakra yang masih tersisa di tangan Shibai. Namun, sebelum semuanya musnah, Shibai berhasil menelan setengah dari buah tersebut. Evolusi pun terjadi, tetapi tidak seperti yang diharapkan Shibai. Karena hanya setengah buah yang dimakan, perubahan yang terjadi tidaklah sempurna. Raut wajah Shibai memperlihatkan kekesalan. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan mutlak malah berubah menjadi masalah baru. Kashin Koji menenangkan Boruto. Shibai mungkin telah berevolusi, tetapi karena hanya setengah buah cakra yang dimakan, kekuatannya tidak mencapai puncak. Keunggulan masih berada di pihak Boruto. Namun, satu hal yang masih menjadi misteri, kekuatan baru apa yang akan didapatkan Shibai setelah evolusi setengah ini? Kashin Koji tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, Boruto harus siap dengan segalanya.
Pertarungan ini masih jauh dari selesai, tetapi satu hal sudah pasti, Shibai tidak lagi bisa meremehkan Boruto. Jadi kalau mau disimpulkan, Boruto kini berdiri di titik tertinggi evolusinya, bukan lagi sekadar seorang shinobi biasa, tetapi seseorang yang melampaui batas manusia dan bahkan mendekati eksistensi para dewa. Dengan Jogan tahap 4 yang membawanya ke puncak kekuatan, ia berhasil menekan Shibai Otsutsuki, makhluk yang selama ini dianggap tak tersentuh. Setiap serangan yang ia lancarkan bukan hanya sekadar teknik, melainkan bukti bahwa dunia shinobi telah melahirkan seseorang yang mampu menantang takdir itu sendiri. Namun, meski Boruto berhasil membuat Shibai terpojok, pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Shibai, yang dikenal sebagai entitas tertinggi Otsutsuki, telah menelan setengah buah cakra, dan meski evolusinya tidak sempurna, ia masih menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya terungkap. Di dimensi yang asing ini, keduanya masih saling menakar kemampuan, menunggu celah sekecil apapun untuk mengakhiri segalanya. Boruto mungkin telah menunjukkan dominasinya, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang bisa dirayakan begitu saja. Jika Shibai masih memiliki sisa kekuatan untuk bangkit kembali, maka pertarungan ini bisa berubah dalam sekejap. Dan jika Boruto ingin memastikan bahwa dunia shinobi tidak jatuh ke tangan para Otsutsuki, ia harus menyelesaikan pertempuran ini dengan satu serangan terakhir yang tidak memberi ruang bagi Shibai untuk bangkit kembali. Pertarungan belum selesai. Dan kali ini, Boruto harus memastikan bahwa ia benar-benar menutup bab terakhir dari perang melawan sang dewa. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.